Peran artis hijrah sebagai aktor jaringan dalam Pilpres 2019 menunjukkan hubungan multidimensional antara agama, sosial media, popularitas, komoditas, dan gerakan politik. Mereka yang tak sependapat dikriminalisasi. Penista agama. Sekelompok artis hijrah di Indonesia pada masa kampanye pemilu 2019 memanas mulai menunjukkan referensi politik mereka secara terang-terangan dengan pose simbolik mendukung salah satu calon presiden. Dukungan politik tersebut sebagian besar merupakan ekspresi kesalehan daripada pilihan rasional dalam kontestasi politik. Ekspresi kesalehan ini dalam proses demokrasi dikenal sebagai politik identitas dengan maksud agar mendukung kebenaran religius. Sejauh ini peneliti sudah menelusuri 45 artis yang sudah melakukan hijrah, 43 jaringan komunitas hijrah, dan 7 ustadz yang menjadi aktor penting jaringan artis hijrah tersebut. Secara sederhana, hijrah dipahami sebagai perpindahan atau eksodus identitas para artis tersebut. Perpindahan ini umumnya adalah perubahan seorang artis yang pertama memang beragama Islam secara resmi kemudian melakukan perpindahan untuk lebih islami. Perpindahan ini ditandai dengan perubahan besar cara hidupnya ketika mengaku secara sadar maupun dengan ciri-ciri yang menonjol menunjukkan bahwa artis tersebut, aktor, lebih menunjukkan identitas keislamannya. Kemudian kedua, artis yang melakukan perpindahan atau convert agama menjadi seorang muslim. Artis yang masuk ke dalam kategori ini disebut mualaf atau orang yang baru masuk Islam. Peneliti hanya membahas para artis mualaf yang menunjukkan identitas keislamannya. Mengacu pada penjelasan Mas'ud pada tahun 1990 mengenai fenomena hijrah, artis hijrah yang dikaji hanya aktor yang memang mendukung dan bagian dari gerakan politik sebagai tujuan yang pernah muncul dalam sejarah seperti kelompok Khawarij dan kelompok Jamaah Takfiri wal Hijrah. Mas'ud menyebutnya sebagai fase ketiga dan keempat dari fenomena hijrah. Fenomena artis hijrah Indonesia yang memiliki kesamaan pola dan tujuan dengan dua kelompok tersebut kemudian ditelaah aktor jaringan yang berperan besar di dalamnya yang kita sebut sebagai aktan. Kurang lebih terdapat 43 komunitas hijrah yang telah bergabung. 16 komunitas dalam jaringan FES adalah percabangan jaringan Yuk Ngaji yang berada di berbagai daerah di Indonesia seperti Bintaro, Surabaya, Sukoharjo, Mojokerto, Lombok, Kulon Progo, dan lainnya. Member online-nya mencapai 50.000 dan event offline-nya selalu dihadiri sekitar 20.000 peserta. Komunitas ini didirikan pada bulan Juli 2016 atas keresahan 4 pendirinya, yang salah satunya adalah Ustadz Aktan, Felix Xiao. Ahmad Yajid dalam penelitian mengenai komunitas Yuk Ngaji di wilayah Yogyakarta menyebutkan bahwa komunitas Yuk Ngaji adalah sayap dan jaringan informal baru HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Meskipun di dalam komunitas tidak seluruh gagasan HTI diterima begitu saja, hal ini hanya menunjukkan kelemahan ideologi HTI. Namun argumen bahwa sistem demokrasi telah gagal dan khilafah adalah solusinya sebagaimana dipropagandakan HTI masih diyakini oleh komunitas Yuk Ngaji. Kesamaan beberapa komunitas hijrah sebagian besar didirikan pada tahun 2016 seperti Musyawarah Terang Jakarta, Sahabat Hijrah, Teman Hijrah, Garasi Hijrah, dan juga Jaringan Yuk Ngaji. Lebih cepat 1 tahun, SIF atau Pemuda Hijrah yang didirikan pada bulan Maret 2015, sedangkan jaringan komunitas lainnya seperti Hijrah Care berdiri pada tahun 2017. Artinya rentang tahun antara 2016 sampai Pilpres 2019 adalah waktu ketika aktor jaringan hijrah semakin cepat memperluas pengaruhnya. Rentang 3 tahun tersebut merupakan tahun-tahun para artis semakin masif melakukan hijrah. Dari 43 artis hijrah yang diteliti, hampir setengahnya adalah artis yang memutuskan hijrah sejak tahun 2016 sampai 2019. Rentang tahun 2016 sampai 2019 adalah tahun-tahun politik yang secara stabil terus memanas dan menampilkan identitas agama di permukaan gejolak aksi massa jalanan. Tabel ini hanya menunjukkan bagaimana kelihayan para ustadz aktan mampu merawat jaringan sosial media mereka. Ustadz Khalid Basalam UKB Official memiliki jumlah subscriber tertinggi di YouTube sebesar 1,27 juta. Namun justru Ustadz Abdul Somad yang popularitasnya dianggap paling tinggi menurut Al-Falah Research Center dalam Annual Report 2019 hanya memiliki followers Facebook sebesar 139.155. Hal ini tidak menunjukkan popularitas digital para ustadz aktan secara utuh, namun hanya menunjukkan kualitas pengelolaan
jaringan sosial media mereka yang terpusat maupun yang terpecah-pecah. Di sosial media Facebook justru Ustadz Yusuf Mansur memiliki jaringan paling kuat dengan 6,85 juta followers. Agim termasuk aktan jaringan yang paling awal dalam isu kebangkitan kaum muslimin kelas menengah Indonesia. Melalui manajemen Kolbu sejak tahun 2005, ia berhasil memberikan warna baru dalam dakwah Islam. Agim cukup stabil tertinggi dan memiliki 5,3 juta followers Instagram, 6,82 juta followers Facebook, hanya terpaut 30 ribuan dari Ustadz Yusuf Mansur, dan 3,1 juta followers di Twitter. James Bukhostere menyebut Agim sebagai rebranding Islam. Dalam kasus ini ia menyoroti Agim yang mempopulerkan gaya self-help guru dan Islamic training. Menurutnya, kedua metode dakwah tersebut sesuai dengan hasrat konsumerisme agama yang mencari kesuksesan dalam kehidupan duniawi dan alam baka sekaligus. Kita datang bukan mengajar. Pada gelombang selanjutnya, Ustadz Aktan ini tidak lagi menggunakan pendekatan self-help guru yang lebih diminati kaum pekerja, namun mereka mulai meraih simpati anak muda, seperti yang dilakukan oleh Hanan Ataki melalui jaringan Shift Pemuda Hijrah miliknya. Hanan Ataki merupakan Ustadz Aktan yang paling dekat dengan label anak muda, pop, dan milenial. Ia kadang-kadang membawa skateboard dan juga alat-alat olahraga ekstrim lainnya. Ia membuat banyak konten yang mudah dicerna di kalangan muda. Ataki memadukan antara simbol teknologi dan urban art untuk merujuk pada utopia hijrah. Hanan Ataki memiliki kesamaan dengan Felix Xiao dalam hal ide Islamis. Perbedaannya, Felix Xiao bersuara lebih jelas mengenai prospek lanjutan dari cara ia berdakwah, yakni impian menuju khilafah. Xiao sendiri terbuka mengakui dirinya bagian dari HTI, namun melalui caranya berdakwah bisa menormalisasi warna Islam radikal konservatif dengan kreasi visual media yang menarik. Allah ilaha illallah. Melalui penelitian ini, kami memandang bahwa teori kelompok sosial tidak cukup memadai untuk menjelaskan fenomena artis hijrah yang membentuk simpul-simpul kelompok sosial dan dengan kata lain melakukan gerakan politik. Bukan kebetulan kemudian detik-detik menjelang pemilihan umum untuk Pilpres 2019, pengajian musyawarah sebagai kelompok artis hijrah bisa mengantarkan para ustadz dambaan mereka seperti Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad ke hadapan calon presiden saat itu adalah Prabowo Subianto. Hal ini bukan menunjukkan betapa kuat dan hebatnya Prabowo, namun menunjukkan bagaimana simpul jaringan artis hijrah ini begitu sangat efektif untuk menjadi garda terdepan dari gerakan politik. Kedudukan para artis hijrah yang berada di garda depan justru menjadi kelemahan mereka, mengapa mereka tidak dilibatkan di dalam keputusan-keputusan politik. Doktrin hijrah cukup berhasil menjaring aktor yang terbatas pada lingkup budaya konsumsi seperti para artis, musisi, pelawak, aktor lain dan sekitarnya. Namun aktor jaringan hijrah gagal mendapatkan kemenangan politik dalam Pilpres 2019 karena tidak terlibat langsung dalam distribusi kekuasaan. Totalitas dalam memproduksi konten konsumtif telah berhasil membentuk beragam simpul jaringan hijrah, namun gagal mendominasi jaringan elit politik. Para artis hijrah, komunitas hijrah, dan juga Ustadz Aktan perlu belajar banyak dari situasi politik ini. Terima kasih.